Selamat datang di podcast UTDI. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast UTDI. Dalam episode kali ini, saya bertemu lagi dengan alumni UTDI. Dan untuk lebih lanjut ya, kalau teman-teman pengen dengar-dengar cerita tentang UTDI, itu dulunya Akakom, terus ada apa aja, terus lulusan UTDI itu kayak gimana sih gitu. Kita langsung aja bersama dengan Mas. Halo, saya Farid. Saya alumni angkatan 2002, jurusan Teknik Informatika. Oke. Nah, itu sebenarnya perkenalan dulu Mas. Ya. Nama saya Herdian. Jadi gini Mas, tadi kan saya dibilang sama Bu Rektor ya, tiba-tiba Mas Farid itu main ke UTDI gitu. Ya. Nah itu ada acara apa dulu nih kok bisa main ke UTDI, dengan nostalgia atau gimana? Jadi kita alumni itu sebenarnya dengan rektor masih maksudnya dengan dosen-dosen kita masih berhubungan baik. Apalagi sekarang udah ada WA gitu. Jadi masih sering berkomunikasi sebenarnya. Jadi kita pas lagi main ke Jogja sekalian mampir. Oke, berarti walaupun udah lulus gitu nggak takut atau nggak lepas juga dari apa sih itu silaturahmi juga sama beberapa dosen, dan nggak semata-mata kayak ya udah kalau udah lulus dibiarin gitu aja sama dosennya, tapi kayak masih berhubungan terus gitu ya Mas. Masih tetap dirangkul kita. Nah, Apalagi sekarang udah teknologi, ada grup WhatsApp lebih memudahkan. benar ya Mas. Apalagi yang penting di grup itu nggak cuma satu orang doang yang ngebales. Ya kebanyakan kan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada grup gitu tapi cuma 1-2 orang yang balas ya aktif di situ gitu. Tapi kalau di grup alumni sendiri nih Kepo, itu serame apa Mas? Ya apalagi kayak gini nih, ada yang lagi berkunjung ke Jogja, pasti rame lagi tuh. Karena pasti kita share kan. Iya. Pasti kita share nih, kita lagi di kampus nih, ketemu dosen. Iya. Karena kan mereka pasti masih ingat semua aja. Oke. Ada sebagian besar masih dosen-dosen yang sudah lama itu masih aktif di sini. Jadi dosennya Mas juga dulu masih ada di sini. Ya Bu Kiki dosen saya juga, Bu Indra juga. Bu Ning, Bu Endang masih ngajar sampai sekarang. Yap. Saya juga diajar mereka. Betul. Oke Mas, kita flashback dulu ya Mas. Kita ulik dulu untuk Mas Farid sendiri itu dulunya prodi apa ini? Dulu teknik informatika, cuma nggak tahu sekarang ada apa enggak. Ada, itu jurusan saya sekarang Mas, informatika. Beda nama ya? Iya, cuma beda nama aja, cuman masih teknik informatika. Dulu berarti angkatan berapa? 2002 ya? 2002, betul. Masuknya 2002, betul. Dan untuk lulusnya Mas boleh tahu? Lulusnya lama ya, karena di Jogja enak soalnya. Rasan. Betul. Tapi ini Mas, untuk aslinya Mas itu asli mana? Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, berarti emang asli Kalimantan. Betul. Terus memang berniat berkuliah di Jogja atau kok bisa nyemplung ke UTD ini dulu? Namanya kan Akakom ya. Betul. Jadi dulu itu di zaman tahun 2000-an itu teknologi itu kan masih baru ya, teknologi digital dan lain-lain itu. Jadi waktu itu memang masa depan lah. Masa depan itu bakal digital gitu. Jadi jurusan itu dulu ini memang di tahun itu jurusan itu seksi lah. Jadi kita pengen, karena kita tahu nih bakal digital, masa depan itu akan digital semua gitu. Oke, berarti dulu itu primadona. Betul, di tahun-tahun itu. Iya, kayak idaman banget. Dan pilihannya di sini nggak banyak ya. Iya. Jurusan itu di Jogja itu nggak banyak. Jadi dulu pas 2002 itu berarti saya masih 2 tahun, setahun setengah itu, baru setahun setengah. Berarti pas pada masa peralihan itu dulu ada ini nggak Mas? Emang punya laptop atau belum punya? Dulu laptop belum populer ya, dulu kayaknya belum ada sih. Yang gede-gede itu, yang tebel-tebel itu kayak? Ya PC ya masih dulu. Berarti PC masih banyak PC. Laptop kayaknya waktu itu belum ada sih. Laptop itu tahun berapa? Mungkin 2007-an. Walaupun itu yang tebel segini tuh Mas?
ya jarang lah. Jarang Laptop jarang yang punya ya. dan mahal juga ya. Itu Mungkin. orang-orang sultan. Rata-rata kita pakai PC. Iya, jadi udah sediain dari kampus juga. Kampus ada di apa? Di lab itu. Sekarang apa namanya ya? Dulu namanya lab itu yang di gedung di belakang. Iya, lab sekarang masih lab juga itu. Satu gedung lab semua. Betul. Iya. Gimana sih Mas untuk mic-nya di tengah ini bentar ya. Oke. Yes, gini. Nah, terus gini Mas, dulu dengan adanya ini ya, kayak informatika, kalau sekarang saya nyebutnya informatika aja Betul. atau TI ya, biar lebih enak Mas saya daripada bingung. Jadi kalau di TI itu dulunya sesusah apa Mas dulu? Karena kan ini pada saat Masnya itu kan pada saat peralihan ya, jadinya kan teknologi lagi perkenalan mungkin ya di situ. Betul. Tapi sesulit apa tuh kalau bisa dibilang? Sebenarnya sulit juga enggak ya, karena ya karena diajarin gitu ya, maksudnya bukan hal yang kita nyari sendiri gitu. Karena diajarin di sini ya enggak sulit-sulit banget juga sih. Dan saya beruntung ya, merasa beruntung kuliah di situ. Jadi karena saya orang daerah nih, teknologi itu dan digitalisasi itu untuk orang-orang daerah itu hal yang langka gitu ya. Mungkin nggak semua orang mau pelajari itu. Jadi saya terapkan di kehidupan itu sangat berdampak sekali gitu. Karena nggak banyak orang daerah yang menguasai itu. Jadi banyak kan juga kayak kalau di daerah terus bisa teknologi yang ya intinya kayak kita bisa IT lah, berkenalan dengan IT itu malah bisa jadi satu hal positif buat orang-orang sekitar juga. Betul, mungkin nggak ya kalau di Jawa mungkin biasa aja ya mungkin. Tapi Iya. kalau di daerah tuh udah luar biasa. Tapi di Jawa juga kadang ini Mas kayak jomplang banget gitu. Kadang kalau misalkan ya yang di kota memang bisa lah dibilang kayak nggak tertinggal banget gitu kan. Tapi kalau yang udah di desa gitu, wah jomplang banget. Sinyal aja, walaupun di Jawa sinyal aja bisa kayak kesenjangan sinyal loh Mas. Provider apa gitu, udah kesenjangan banget tuh. Rasa-rasanya sih masih ini ya, maksudnya masa depan masih di digital juga ya. Jadi masih relate lah kalau mau belajar sekarang gitu, belum terlambat. Karena lihat dengan perkembangan teknologi sekarang tuh tambah gila nih digital gitu. Iya, yang manual hampir ditinggalin gitu. Jadi kalau mau kuliah masih bisa tuh ambil yang digital itu karena masih rasa-rasanya masih itulah, ke depan tuh masih itu. Iya benar Mas. Jadi semakin sini semakin serba digital dan Betul. serba AI mungkin ya bisa dibilang ya. Bisa dibilang serba AI juga. Kayaknya kalau kita nggak belajar digital kita tertinggal sih kayaknya. Bisa dibilang iya. Dan kayak gini ya, kalau sekarang kadang beberapa orang juga punya laptop, tapi kadang masih kayak itu hal yang asing buat mereka gitu. Betul. Maksudnya kayak secara keseharian dengan anak kuliah tugas dan lain sebagainya pakai laptop gitu. Mereka tahu kalau itu laptop, cuman kadang ada beberapa hal yang itu dasar banget itu malah nggak tahu juga gitu. Dan dengan kehidupan sekarang entah di pemerintahan, kerja pemerintahan atau kerja dimanapun juga pasti minimal ada PC, pakai HP sekarang itu bercatatan nilai tambah lah ya. Iya. Kita ngerti teknologi dan digital itu nilai tambah yang luar biasa sih. Kayak dulunya kalau misalkan contohnya kalau di masyarakat ya Mas, itu kan kalau saya contohnya di ibu saya aja gitu. Dulu kalau misalkan ada arisan atau yasinan gitu, itu woro-woro itu kalau pengumumannya itu dari mulut ke mulut gitu. Sekarang kayak pengumuman dari grup WA aja udah lebih mudah. Walaupun kayak minggu kemarin bilangnya ke misalkan ya ada yasinan nih ke Mas Farid gitu kan. Terus tiba-tiba Hamin berapa dipindah gak jadi di Mas Farid ke Herdian gitu, ke saya gitu. Itu cuman di grup aja sekarang kayak. Betul. Dan ibu-ibu sekarang malah jadi pengguna sosial media TikTok. Ada plus minusnya sih ya teknologi ini, tapi ya kita itu apa ya, hal yang harus kita ikuti mau nggak mau. Benar. Karena udah perubahan zaman kan, kalau kita nggak ikut berubah ya kita ketinggalan. Iya. Nah, terus ini Mas, dengan adanya
berkuliah di TI juga, terus dulu pada saat setelah lulus ya, itu seberapa sulit Masnya itu mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya? Itu sulit atau enggak? Atau dulu kemana dulu nih setelah lulus nih? Dulu sempat kerja-kerja juga ya. Sebenarnya nggak sulit ya karena itu waktu itu Udah rame? bukan maksudnya yang bisa itu tadi saya bilang yang bisa teknologi digital itu kan zaman itu belum banyak karena masih baru. Nah gitu. Jadi peluangnya besar banget waktu itu. Ya, sekarang sih harusnya masih sama ya. Gitu. Jadi sempat kerja tapi terakhirnya saya buka usaha karena memang passion saya kayaknya di situ gitu. Oke, passionnya jadi usaha. Betul. Usaha aja ya daripada Betul. Nah, tapi gini Mas, kadang kan ini menarik nih, karena dulu dia pernah kerja terus jadi usaha dan banyak sekali kayak anak muda sekarang, saya juga sama teman-teman juga berpikiran kayak, wah kayaknya kerja itu sekian tahun aja terus pengen punya usaha nih. Ya, Nah, itu dari Masnya sendiri itu kerjanya berapa tahun sampai ke punya usaha nih, merintis usaha? dulu kerja sempat 2-3 tahun kayaknya. Berarti singkat saja nih. Betul. Singkat saja. 2-3 tahun kayaknya. Dan itu usahanya apa ini Mas, kalau boleh tahu Mas? Saya konveksi di Kalimantan Timur. Ada 7 cabang di Kalimantan Timur. 7 Mas? Karyawan lebih 60-an. Oke. Nah, ya itu tadi ya, saya beruntung karena kuliahnya di ini teknologi informasi. Jadi untuk pemasaran sekarang kan digital ya. Iya. Digital. Jadi saya sudah lebih mudah adaptasi tuh untuk memasarkan produk saya. Yang lain kan nggak ngerti. Nah, saya unggul di situ tuh. Jadi saya untuk belajar hal-hal baru yang digital itu lebih mudah karena sudah pernah belajar sebelumnya. Iya, lebih cepat dan betul. Gak asing ya. Betul. Nah, gak asing buat Mas sendiri, Mas Farid sendiri ya. Karena yang lain nggak ngerti. Ya, saya unggul di situ tuh. Jadi kenapa saya bisa besar gitu. Apalagi di Kalimantan ya Mas. Betul. Tapi ini Mas, pertama kali berarti di tahun berapa itu? Pertama kali buka yang cabang pusat ya? Kok cabang pusat? Pusatnya itu. Iya. Itu 2014 kayaknya ya. Saya lupa. 2014. Iya, kayak 2014. Ya sekitar 2014-an itu. Jadi 2014 buka pertama kali nih. Iya. Terus promosi pertama kali nih. Karena orang IT tiba-tiba masuk ke marketing yuk. Nah, saya kerja-kerja itu sempat apa aja dulu kayak gitu. Nah, jadi saya pernah kerja di sales juga sebenarnya. Yang saya bilang saya kerja-kerja tadi, saya pernah sempat jadi sales juga. Oke. Karena ada inilah motivasi dari teman. Ya harus kalau mau berhasil jadi sales gitu. Jadi saya ikutin. Oke, berarti kata teman nggak selamanya sesat ya Mas? Ya, jadi banyak manfaatnya juga jadi sales itu sebenarnya. Kalau untuk yang untuk orang yang berbisnis ya. Karena kita tahu pasar, kita punya mental gitu. Iya, terus tahu kayak sales juga tuh ada ilmunya juga. Betul. Yang sulit itu kan mentalnya, nggak dipelajarin soalnya. Di kampus nggak ada pelajaran untuk mental itu. Sama ini. Saya tuh pernah dengar kayak psikologi pembeli atau apa ya namanya ya. Kayak jadinya kayak kalau misalnya pembeli itu butuhnya barang A, terus kita punya butuh barang kita punya barang B gitu. Nah, cara ngejualnya itu dari switch saya itu ada ilmunya juga. Betul. Kita jual yang kita punya. Kalau jual yang dia minta, kita nggak jualan. Iya benar. Soalnya apapun yang diminta orang kayak susah. Masa iya kita harus kayak selalu ada untuk permintaan orang terus malah nggak ngejual barang sendiri ya. Jadi ya itu ilmu meyakinkan ya. Tapi gini Mas, di orang IT dengan marketingnya di salesnya dulu ya, salesnya dulu terus hal apa yang pertama kali dilakukan gitu, maksudnya untuk nge-sponsor itu. Jadi cara marketing di teknologinya pada saat pada tahun itu ngelakuin di mana nih? Tahun itu sudah ada BBM ya waktu itu ya. Sudah ada BBM, kita bisa masarkan lewat BBM itu. Okay. BBM BlackBerry Messenger. Ya, betul. Iya, BlackBerry Messenger. Saya merasakan itu juga.
sebelum ada WA itu. Iya bener, BBM itu. Tapi berarti dari BBM itu udah Mas Ari udah nge-broadcast ya dulu? Betul. Nah. Ya ada Facebook juga, ada Mm-mm. Instagram. Nah jadi itu tadi karena saya sudah pernah belajar teknologi informasi digital gitu. Adaptasinya gampang kan. Kalau untuk orang yang nggak tahu ribet itu. Iya, Harus belajar ya hal-hal yang aneh kan. Iya, kayak bisa tapi susah gitu. Betul, susah dan Kalau- belum tentu mau belajar juga Mm-mm. orang-orang. Soalnya dulu tuh saya kalau BBM nih Mas, BBM tuh jujur aja mungkin kalau ponaannya Mas Farid gitu atau adiknya itu pasti kayak ngepromot pin BB-nya temennya gitu. Iya. Bukan ngepromot kalau Mas Farid kan ngepromot produk nih. Iya. Kalau saya dulu ngepromot pin BB teman-teman saya gitu. Misalkan kayak oke, ini ada nih dari Ardi nih pin BB-nya sekian gitu. Itu saya manfaatin juga. Yang suka-suka gitu sekalian punya aku promosiin. Ya dulu jadi kayak saling promosi gitu. Iya. Tapi bedanya promosinya bukan ke pinnya ya. Iya. Tapi ke produknya dulu baru nanti ada pinnya ini nih Iya, gitu. betul. Ada pinnya ini nih kalau mau nih gitu. Tapi dulu dikonveksinya itu dikonveksi apa Mas? Di baju atau Iya. apa? Semua yang berhubungan dengan kain. Berarti udah langsung all roll gitu. Ya, ada kaos, sablon, terus jersey olahraga gitu, terus PDH gitu. Ya banyak kain. Berarti udah langsung buka semuanya kan. Kadang ada yang kayak saya buka khusus kaos dulu gitu. Dulu awalnya jersey dulu sih. Malah jersey dulu. Jersey dulu. Karena ini suka bola dulu waktu itu. Oke. Tim favorit apa nih? Tim favorit Roma. jadul itu. AS Roma ya? Betul. AS Roma. Kenapa kok bisa AS Roma? Karena pemain atau karena pelatih? Waktu itu bagus-bagusnya ya tahun 2000-an. Pemain paling memorial siapa ya? Totti waktu itu. Oh iya Totti. lagi. Totti legend sih. Ya. Dari awal sampai pensiun dia di sana terus. Oke, berarti di jersey-nya dulu. Berarti jersey langsung itu udah ada jersey belum sih Mas? Belum. Pertama jersey yang apa ya namanya? Yang sudah ready kita sablon gitu. Oke. Jadi cuman ya hampir sama kayak kaos tapi Ya. yang bulunya ke jersey ya. Betul. Bentuknya jersey. Cuma waktu itu sudah mulai ini juga ya, sudah mulai digital juga tuh sablon itu, bukan sablon yang manual itu. Bukan yang digosok. Iya betul. Jadi sudah digital dan itu hal baru juga, tapi kan saya gampang adaptasinya gitu. Orang-orang masih yang manual itu. Yang ibarat kata di wilayah Mas ini di kecamatan kabupatennya itu di sana yang pertama kali ini. Betul, saya satu-satunya waktu itu. Pantas. Pantas nyolong star ternyata. Itu nyolong star ternyata. Itu beruntungnya saya belajar ini ya, maksudnya belajar di sini itu. Itu ya itu seandainya saya nggak belajar di sini, mungkin juga saya orang yang nggak tahu tentang teknologi ini karena kan kayaknya kalau dilihat dari jauh aja, ya susah banget ini digital ini gitu. Benar. Dan kalau gini Mas, kepikiran ya Mas kalau misalkan dulu nggak ngepromot, ya mungkin kan udah punya ini ya ilmu salesnya ya. Ya. Tapi nggak promosi lewat sosial media atau menggunakan digitalnya gitu, bisa sampai ke titik ini ya Mas? Nggak bisa pasti. Karena kan teman-teman yang nggak belajar ya stuck di rumah gitu aja. Atau kompetitor yang nggak belajar ya pada tutup mereka. Yang nggak belajar digital, maksudnya nggak ngikutin perkembangan zaman, ya udah ketinggalan udah pasti. Karena sekarang beralih ke digital. Kalau masih ngandalin konvensional pasti tutup pasti. Udah sama. Karena orang sekarang main lihat HP aja. Kalau belanja kan. Benar, belanja lewat HP, pesan lewat HP. Betul. Mau makan lewat HP. Tapi gini Mas, untuk dengan promosinya itu IT ke promosi terus dengan promosinya yang sampai sekarang ini paling jauh dari mana Mas? Nah kalau untuk itu kita pakai ads ya namanya. Kalau promosi itu pakai ads itu bisa bisa ditentukan titiknya. Iya wilayahnya. Betul. Jadi saya batasin di Kaltim aja kan. Saya fokusnya di Kaltim.
Yang pertama tidak ribet ongkir. Ya, kalau saya ini sampai ke Jawa agak susah bersaing karena di sini banyak saingan. Wah, terlalu banyak. Nah, dan murah-murah. Enaknya di daerah gitu saingan nggak ada, bisa jual lebih mahal. Pintar juga nih, pintar juga. Bener. Tapi dengan kayak gitu berarti ibarat kata ya memang udah mengenal semuanya sebelum kayak buka nih Mas. Kayak survei dulu di tempatnya kayak gimana, terus kayak kompetitornya ada berapa gitu. Nggak, ada di di survei itu tapi nggak terlalu dalam. Kayak ya Yang penting saya kayak suka aja gitu. oh berarti dulunya emang suka aja Nah, dulu. sukanya bola gitu. Ya udah itu aja lah biar lebih mudah. Karena nggak perlu belajar terlalu banyak gitu. Dan sekarang dengan 7 cabang itu Ya. beda kecamatan, Beda kota kabupaten. gitu. Beda kota. Beda-beda kota. Iya, kabupaten kota beda-beda. Jadi total 60 untuk pegawai sekarang. Iya, lebih 60 ya. 60-an lebih lah. Betul. Berarti kata satu cabang ada di 20 di 12-an. Gimana? Enggak tentu sih. Ada di satu cabang yang lebih banyak karena ada produksinya apa gitu. Ada yang cuma di satu cabang yang orangnya sedikit karena cuma jualan doang misalnya gitu. Oh iya, Nggak ada produksinya. Jadi beda-beda sih. Ada yang khusus, berarti ada yang kayak khusus kalau misalkan ini pesan paling susah itu buat apa Mas kalau boleh tahu? Nggak ada sih ya karena Sama aja. Iya betul karena saya sudah lama juga ya, sudah tahu ini sih apa seluk-beluknya jadi udah Paling beda cabang itu karena alat yang paling atau enggak enggak? sih enggak. Atau udah dirata semua betul, nih? Sudah SOP-nya udah ada jadi sama aja setiap cabang. Wis, keren sumpah, keren banget. Soalnya gini Mas, saya juga kan emang dari dulu dari SMA kan suka dengan teknologi ya Mas, suka dengan laptop di mana dia awal pertama kali suka dengan hal-hal yang kayak teknologi itu karena PS pertama pasti. PS, warnet, terus dengan laptop gitu. Nah, terus sampai sekarang kuliah di IT gitu, cuman pengen kayak malah lebih kayak tertarik dengan marketingnya dan di sini juga sekarang udah ada bisnis digital dan kayak manajemen retail. Terus saya kan apa ya kayak tanya-tanya sama teman-teman juga kan yang sama mahasiswa gitu kayak tanya-tanya, wih di bidding apa kamu tuh belajar apa sih di sana terus kayak boleh dong spill dikit modul-modulnya gitu. Tapi dengan kayak gitu masa saya pada saat tadi ketemu di ruang rektor kayak ngerasa kayak gila banget ya coba gila banget ya. Soalnya gini Mas, dari orang teknikal di mana orang teknikal tuh biasanya kan bisa dibilang susah buat menjelaskan sesuatu. Betul, itu saya rasakan ya. Maksudnya kayak apalagi orang komputer itu cenderung introvert ya karena asik sama komputer doang. itu loh asiknya. Itu itu loh. Nah, cuma itu Gimana bisa hijrah ke sananya gitu loh. saya berubah sejak saya jadi sales. Mau nggak mau kan saya harus. Wah, iya benar. Jadi cheerful lah ya Mas. Betul. Ayo Ibu. Karena orang komputer ya pasti asik sama dunia sendiri sih. Pasti. Nah itu jadi gimana sih caranya gitu. Terus apalagi dengan marketingnya itu kan belajar secara pengalaman Mas. Nggak ada kayak teori. Misalkan kalau sekarang kan nonton siapa gitu di YouTube kan banyak tuh. Ya. Tips and triknya. Nah kalau zaman dulu saya ini ikut seminar-seminar. Dulu ada offline-nya. Berarti sesekali ikut seminar juga dengan rutin saya dulu. Rutin malahan, nggak sesekali lagi. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Okay. Kalau sekarang lebih mudah karena online ya. Kalau sekarang online iya mungkin bisa dibilang kalau di IT kayak ada bootcamp dan lain sebagainya banyak banget. Iya. Nah, kalau dengan ini kan secara online sekarang. Ya marketing gitu. Tapi dulu ikut seminar di Kaltim juga Mas, atau Betul. Tapi itu ya tergantung orangnya lagi ya. Kalau memang males ya nggak akan bisa juga sih. Iya benar. Karena kan kita dari SD sekolah sampai kuliah berapa puluh tahun gitu, lulus masih harus belajar lagi kan males ya. Iya. Nah, gitu. Kalau kita milih males, ya udah sudah ini juga, maksudnya risikonya sesuai lah. Kalau selalu malesan gitu. Tapi dengan
Gini, pernah nggak sih Mas, dulu berapa kayak kan kerja di mana, ini pengen buat ngembangin usahanya ini supaya lebih gong gitu, itu nggak libur sampai berapa hari? Oh enggak, saya malah wajib libur di hari Minggu wajib ya, karena saya punya anak gitu. Ada perjanjian ya, maksudnya setiap hari Minggu kita keluar dulu. Oke, Oh gitu. berarti Jadi berarti di 2014 ini udah punya anak nih pertama kali ada itu? anak saya 1. Ya itu perjanjian kita dengan istri, Minggu kita nggak boleh jualan, kita harus keluar minimal setiap seminggu sekali gitu. Oke, buat refresh juga. Betul. Supaya tidak budrek dengan Ya. besok ngapain lagi. Oke, terus ini Mas, ada salah satu kayak titipan nih sebenarnya itu. Ada gak sih Mas tips and trick supaya kayak bisa lebih gampang mungkin ya, bisa dibilang kayak lebih gampang untuk branding atau kayak nge-marketing suatu barang atau punya produk sendiri itu gimana? Ya sekarang udah banyak ini ya, banyak tempat untuk belajar sebenarnya. Cuma ya tergantung kita mau belajar apa enggak sebenarnya begitu. Oke. Di YouTube sekarang banyak. Zamanku dulu malah YouTube tuh belum populer sebenarnya. Iya, masih putih merah yang Jadi informasi waktu itu kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu punya kita. Ya itu tadi saya malah diuntungkan karena begitu populer teknologi itu, saya sudah punya basicnya. Jadi saya adaptasinya mudah. Jadi saya bisa lebih cepat dibandingin yang lain karena yang lain nggak tahu. Oke. Nah, itu yang paling kusyukuri saya pernah kuliah di sini gitu. Oke. Ya. Boleh buka dapur promosinya sedikit nggak sih Mas? Boleh buka gak sih Mas? Boleh nggak buka? Boleh nggak? Boleh nggak? Gini, oke. Paling banyak dari IG pasti ada ya, AdSense IG. Ya, IG, Facebook. Main ke TikTok nggak? TikTok ada juga, tapi saya besarnya di Meta sih. Oke, di Meta. Terus e-commerce ada masih? Enggak ada. Berarti dari 3 platform ya. Betul. Dan IG, Facebook, TikTok gitu. Paling gede atau paling banyak pesanan di mana? Di Facebook sih biasanya. Facebook. Iya. Masih Facebook ini. Karena customer saya kan kebanyakan ini ya, orang-orang yang sudah tua ya, karena orang-orang perusahaan gitu. Ya, jadi kalau yang muda-muda ya lewat Instagram. Makanya semua di aja. Sikat semua aja. Betul. Semua dilakukan aja. Iya. Enggak usah dipilih-pilih. Enggak usah dipilih-pilih. Sikat semua, konsisten Betul. buat konten. Betul. Dan konsisten juga untuk selalu update dan promosi apa yang baru dengan yang ada di produknya. Ya itu tantangan ya, maksudnya karena perubahan itu terus-terusan ada, ya kita harus adaptasi sih. Jadi jangan ngerasa aduh kok capek harus belajar terus. Kalau kita udah capek belajar, ketinggalan pasti karena itu tadi ilmu berubah terus, nambah terus. Kayak teknologi sekarang ini udah semakin canggih. Kalau kita nggak belajar ketinggalan. Iya, di dunia bisnis juga kayak trennya beda lagi. Betul. Yang rame apalagi beda lagi. Nah, kebanyakan yang itu tadi yang gagal, yang tutup berhenti karena nggak mau adaptasi sih. Dan gini Mas, kalau cuman ngikutin tren itu masih sehat nggak sih? Ya bisa aja, tapi jangan fokusnya di situ ya. Gitu. Supaya kita relate aja. Gitu. Jadi kayak misalnya, wah ini aku pengen saran saya. Jangan sekarang pakai sablon DTF ya yang print ya Mas. Betul. Nah, kan lagi DTF nih, terus yang ngikutin tren aja nih. Iya. Itu malah bikin nggak lama atau menurut Mas? Itu cuma ini aja, maksudnya kita ikut tren itu supaya kita ngikutin ini nih yang lagi ngetren. Ya betul, ngikutin pasar aja. Tapi saya nggak fokus banget di situ sebenarnya. Yang penting ada aja yang ngikutin itu. Yang penting kalau ada yang pesen ya oke, dilayanin mau. Betul. Tapi kalau nggak ada ya udah kita kembali ke produk kita sendiri dengan. Karena produk saya custom ya, jadi nggak bisa idealis ya. Jadi ngikutin aja kemauan customer. Nanti kalau ada perubahan atau apa ya lebih baiknya kayak gini mungkin. Ya paling kita edukasi. Nah, oke. Jadi tetap selalu open minded. Ya, wajib ya.
Wajib itu. Untuk adaptasi sih. Heeh. Siap. Oke, kayaknya ini udah lama banget nih Mas untuk Mhm. membicarain. Terima kasih Iya, banyak sama-sama. atas ilmu-ilmunya juga dan dengan orang IT pergi ke bisnis itu tetap sama terus dan bisa ya Mas di sana ya Mas. Betul, justru saya malah beruntung pernah belajar itu gitu. Weh, beruntung malahan belajar itu. Jadi stay tune terus di podcast VTDI. Kita akan kembali bersama dengan para bintang tamu yang akan menggelegar di podcast ini dan yang paling penting adalah sharing ilmu itu gratis di UTDI. Yoi. Siap, dan terima kasih juga Mas Farid. Iya, sama-sama. Kita tutup dan terima kasih atas pendengarnya dan bye-bye.